Perkenalkan, nama saya Pradipta Arya Bagaskara Prasetyo, NPWP 501 7251068. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu dasar laut. Nah, para pelajar luar angkasa sering melihat planet kita yang indah, kemudian akan menyebutnya sebagai planet air atau hidrosfer, terutama lautan. Lautan mendominasi permukaan bumi. Lebih dari 70% tertutup oleh air. Jelas, bagian hidrosfer dan kehidupan lautan penting untuk memahami kita tentang sistem bumi. Meskipun sebagian besar dasar laut tidak mudah diakses untuk pengamatan langsung, hidrosfer tentu saja sangat penting bagi biosfer. Kehidupan primitif dimulai di laut dan berevolusi selama miliaran tahun menjadi kehidupan tumbuhan dan hewan yang kaya dan beragam. Seperti yang kita lihat saat ini, kehidupan di darat adalah pendatang relatif baru beberapa ratus juta tahun sejak makhluk pertama menjelajah keluar dari laut, dan kehidupan di darat berkembang serta makhluk. Asal-usul itu ada asal-usul lautan. Para ahli geologi tidak yakin tentang sejarah panas bumi. Sekarang ada berikut untuk asal-usul bumi dan lautan yang sangat bersifat spekulatif. Banyak ahli geologi mungkin tidak setuju dengan beberapa pernyataan. Pernyataannya disajikan sebagai contoh tentang apa yang mungkin terjadi di masa lalu bumi. Menurut teori yang diterima luas, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi mulai terbentuk melalui akresi dari potongan-potongan kecil batu dan logam dingin yang mengelilingi matahari. Saat bumi tumbuh, ia mulai memanas karena panas dari tumbukan, pemancaran gravitasi yang peluruhan radioaktif dari unsur-unsur seperti uranium. Lalu ada metode untuk mempelajari dasar laut. Samudra itu menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Meskipun batuan dasar laut tersebar luas, mereka sulit untuk dipelajari. Ahli geologi harus mengandalkan sampel kecil batuan yang diambil dari dasar laut dan dibawa ke permukaan, atau mereka harus mempelajari batuan tersebut secara tidak langsung melalui instrumen di atas kapal. Contohnya seperti ini. Lalu struktur relatif sederhana seperti yang kita bahas, ciri-ciri dasar laut terhadap ini, sehingga jumlah sampel sedikit tidak menjadi masalah sebesar jika mempelajari wilayah benua. Lalu pengukuran dasar laut telah memperan penting dalam memperluas pengetahuan kita tentang struktur dan sejarah dasar laut. Kapal selam penelitian kecil yang lebih tepat disebut submersible dapat membawa ahli geologi ke banyak bagian dasar laut untuk mengamati, memotret, dan mengambil sampel batuan serta sedimen. Submersible yang tinggal dari jarak jauh dan sistem observasi serta pengambilan sampel laut dalam dirancang khusus memungkinkan oceanografer mengumpulkan foto dan sampel dasar laut berkualitas tinggi. Alat dasar untuk mempelajari dasar laut secara tidak langsung adalah echosonder, satu sinar yang mengukur kedalaman air dan membuat profil topografi bawah laut. Lalu ada ciri-ciri dasar laut. Profil sekiranya dari dasar laut menunjukkan bahwa benua memiliki dua jenis pinggiran. Ada pinggiran benua pasif seperti yang ditemukan di pantai Timur Amerika Utara, mencakup landasan benua, lereng benua, dan nyetnya benua. Lalu dataran abisal biasanya membentuk dasar laut yang sangat datar di luar kenaikan benua. Pinggiran benua. Selanjutnya ada pinggiran benua aktif yang terutama ditemukan di sekitar Pasifik, terkait dengan gempa bumi dan gunung berapi, serta memiliki landas benua dan lereng. Lalu ada lapisan benua dan lereng benua. Hampir semua tepi benua dipenuhi dengan landasan kontinen yang miring, lembut di dekat pantai, dan lereng benua yang lebih curam yang menurun ke dasar laut dalam. Contohnya seperti gambar tidak ini, di mana memiliki ada continental shelf dan continental slope. Selanjutnya ada ngarai bawah laut. Ngarai bawah laut adalah lembah yang berbentuk
seperti huruf V yang melintas rak benua dan menuruni lereng benua. Di rak benua yang sempit seperti yang ada di lepas pantai Pasifik Amerika Serikat, ujung area bawah laut mungkin sangat dekat dengan pantai sehingga berada dalam zona ombak. Di Amerika Serikat, kepala ngarai biasanya dimulai di dekat tepi luar landas kontinen yang berjarak puluhan kilometer dari pantai. Endapan sedimen berbentuk kipas besar yang disebut kipas abisal ditemukan di dasar banyak area bawah laut. Nah, kipas abisal disusun dari sedimen yang berasal dari daratan yang bergerak ke bawah area bawah laut. Di sepanjang tepian benua yang dipotong oleh area bawah laut, banyak kipas abisal yang menyatu dapat terbentuk di dasar lempeng benua. Area bawah laut adalah fitur erosi, tapi bagaimana batuan dan sedimen dihilangkan dari area dengan dinding curam masih menjadi kontroversi. Area erosi kemungkinan bervariasi dalam kebentukan relatif dari satu area ke area lain. Terus ada arus keruh. Selain proses pemotongan area yang baru saja dijelaskan, arus keruh kemungkinan memainkan peran utama dalam erosi area. Arus keruh adalah massa besar air yang mengangkut sedimen yang ditarik ke bawah oleh gravitasi. Air yang mengandung sedimen lebih berat daripada air jernih, sehingga arus keruh mengalir menurun lereng benua hingga berhenti di dataran abisal di dasar lereng. Arus keruh diyakini dihasilkan oleh gempa bawah laut dan longsoran. Bagi permukaan yang kuat serta banjir dan sungai yang membawa sedimen langsung mengalir ke laut di pantai dengan landas yang sempit. Meskipun arus keruh besar belum diamati secara langsung di laut, arus keruh kecil dapat dibuat yang dipelajari di laboratorium. Selanjutnya ada marginal benua pasif, mencakup landasan kontinen, lereng kontinen, dan dataran kontinen yang umumnya membentang hingga ke dataran abisal pada kedalaman sekitar 5 km 3,1 mil. Disebut tepi pasif karena biasanya berkembang di pantai yang secara geologis tenang dan tidak memiliki gempa bumi, gunung berapi, dan pegunungan muda. Tepi pasif ditemukan di tepi sebagian besar daratan yang berbatasan dengan Samudra Atlantik. Lalu ada lereng kontinental. Di sepanjang dasar banyak bagian dari lereng benua terdapat dataran mengait benua, sebuah biji sedimen yang memanjang dari sedimen yang memanjang dari bagian bawah lereng benua ke dasar laut dalam. Dataran mengait benua yang memiliki kemiringan sekitar 0,5 derajat lebih langit daripada lereng benua. Lalu ada jenis-jenis deposisi. Endapan biasanya terkumpul di lereng benua dalam dua cara, oleh arus keruh yang mengalir menuruni lereng benua dan oleh arus kontur yang mengalir sepanjang lereng benua. Yang sedimen yang diambil sebagian besar bagian lereng benua menunjukkan lapisan pasir halus atau lempeng kasar yang bersalingan dengan lapisan lumpur blokir halus. Bukit mineral yang fosil pada lapisan yang lebih besar menunjukkan bahwa pasir yang lempeng berasal dari landasan benua yang datar. Lalu ada dataran abisal. Dataran dasar laut sangat datar yang biasanya ditemukan di dasar terobosan benua. Profil seismik telah menunjukkan bahwa dataran dasar laut terbentuk dari lapisan sedimen yang horizontal. Pengendapan sedimen secara bertahap menutupi topografi yang lebih kuat dan lebih kasar yang dapat terlihat pada catatan profiler seismik sebagai dasar batuan di bawah lapisan sedimen. Lalu ada marginal kontinental aktif. Gempa bumi dan sabuk pegunungan muda serta gunung berapi di dataran terdiri dari landasan benua, lereng benua, dan kolong samudra. Sebuah margin aktif biasanya tidak memiliki naiknya benua dan dataran sangat dalam, serta terkait dengan batas lempeng konvergen. Margin aktif ditemukan di tepi sebagian besar daratan dan berbatasan dengan Samudra Pasifik dan beberapa tempat lain di Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Jurang samudra. Sebab palung laut adalah parit sempit yang dalam yang sejajar dengan tepi benua dan busur pulau.
Lereng benua pada muaranya aktif membentuk dinding daratan dari palung, dan kemiringan sering meningkat seiring kedalaman. Lereng biasanya 4 derajat hingga 5 derajat di bagian atas, semakin curam hingga 10 derajat hingga 15 derajat atau lebih di dekat dasar palung. Palung laut memanjang sering kali sedalam 8 hingga 10 km, jauh melebihi rata-rata kedalaman. Daratan abisal sangat mengandung pasif. Nah, contohnya ada Mariana Trench, Zap Trench, Aleutian Trench, Bougainville Trench, Tonga Trench, Cremaget Trench, New Hebrides Trench. Pada punggungan Samudra Tengah. Punggungan Tengah Samudra adalah rangkaian gunung bawah laut raksasa yang memanjang di seluruh dunia seperti jahitan pada bola bisbol. Nah, punggungan ini sebagian besar tersusun dari basal, memiliki panjang lebih dari 80 km yang lebar 1.500 hingga 2000 km, 2.500 km. Nah, ketinggiannya mencapai 2 hingga 3 km. Lalu ada aktivitas geologi di punggungan. Kira-kira lembah patahan di puncak punggung laut dan dalam puncak punggungan lembah patahan di Samudra Pasifik terdapat gempa bumi dengan kedalaman di angka dari 0 hingga 20 km. Lalu ada aktivitas biologis di tepi. Nah, kemunculan black smokers menunjukkan para ahli geologi yang menjelajahi punggungan tengah samudra. Tetapi kejutan yang lebih besar adalah adanya organisme eksotis yang hidup di dasar laut di sekitar mata air panas. Organisme eksotis ini termasuk kerang, kepiting, bintang laut, kerang putih, raksasa, dan cacing tabung raksasa. Mau bertahan hidup dalam kondisi bahan kimia beracun, suhu tinggi, tekanan tinggi, dan kegelapan total. Lalu ada zona patahan. Zona patahan adalah garis besar kelemahan di kertas bumi yang melintasi punggungan tengah samudra dengan sudut yang kira-kira tegak lurus. Lembah retakan di punggungan tengah samudra bergeser di banyak tempat melintasi zona patahan, dan dasar laut di satu sisi zona patahan sering berada pada elevasi yang berbeda dari sisi lain, menghasilkan angin curam. Gempa dapat terjadi di zona patahan, tetapi terbatas pada bagian-bagian zona patahan adalah segmen lembah retakan. Lalu ada gunung laut, guyot, dan punggungan aseismik. Nah, gunung bawah laut berbentuk seperti kerucut yang naiknya 100 meter atau 3.280 kaki atau lebih di atas dasar laut disebut gunung laut. Beberapa menjulang di atas permukaan laut untuk membentuk pulau. Mereka tersebar di lereng punggungan Samudra Tengah dan di bagian lain dari dasar laut, termasuk dataran abisal. Contohnya seperti ini, contoh gambaran gunung laut. Nah, lalu ada guyot adalah gunung laut yang puncak datar dan sebagian besar ditemukan di Samudra Pasifik Barat. Sebagian besar ahli geologi berpikir bahwa puncak datar guyot terbentuk akibat aksi gelombang. Puncak datar ini sekarang berada ratusan meter di bawah permukaan laut. Lalu ada terumbu karang. Terumbu karang punggungan yang tahan terhadap gelombang yang terbentuk dari karang, alga, dan organisme kalsium lainnya. Mereka terbentuk di perairan hangat tanggal dan terkena sinar matahari, artinya kandungannya sedimennya. Terumbu karang menjulang di atas dasar laut sekitar yang sering tertutup sedimen yang berasal dari terumbu itu sendiri. Ada 3 jenis penting dalam terumbu karang: pinggir pantai, terumbu penghalang, dan atol. Nah, terumbu pinggir pantai adalah terumbu datar seperti meja yang menempel langsung ke pantai. Nah, tepi lautnya ditandai dengan lereng curam yang menurun ke perairan yang lebih dalam. Lalu ada endapan dasar laut. Nah, pada dasar laut tertutupi banyak tempat dengan lapisan sedimen. Sedimen ini berasal dari daratan yang dikenal sebagai sedimen terigen, yaitu dari laut.
tinggal sebagai sedimen pelagis yang mengendap perlahan melalui air laut. Sedimen karigen adalah sedimen yang berasal dari daratan dan telah sampai ke dasar laut. Sedimen yang menutup lereng kontinental dan dataran abisal sebagian besar adalah sedimen karigen dan tampaknya telah dihinggapan oleh arus berlalu atau proses serupa. Lalu kerak samudra dan opioid. Kerak samudra berbeda secara spektural dari kerak benua. Ia lebih tipis dan memiliki komposisi yang berbeda dibanding kerak benua. Lalu ada usia dasar laut. Nah, para ahli geologi kelautan mulai mengatakan usia batuan dari dasar laut melalui penanggalan isotop dan sedimen melalui fosil. Ditemukan fakta menunjukkan semua batuan dan sedimen dasar laut kira-kira berusia kurang dari 200 juta tahun. Hal ini berlaku untuk batuan dan sedimen dari dasar laut dalam, bukan dari tepi benua. Batuan dan sedimen yang selanjutnya ditemukan di dasar laut dalam berbentuk selama era Mesozoikum dan Kenozoikum. Lalu ada dasar laut dan tektonik lempeng. Seperti yang disebutkan di awal bab. Teori tektonik lempeng menjelaskan keberadaan karakteristik landas, kontinen dan lerengnya, palung laut, punggungan tengah samudra dan zona patahan. Jika usia dasar laut itu sendiri yang sangat muda. Dalam menurut metode ilmiah, bab ini dapat dikaitkan dengan data. Bab 4 menunjukkan bagaimana hipotesis dan teori menjelaskan data. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.